Apakah kamu sudah mulai menabung untuk berangkat haji di tahun 2026 nanti? Pertanyaan ini tampak sederhana tapi jawabannya sering membuat banyak calon jamaah tersadar, ternyata biaya untuk menunaikan ibadah haji tidak sesederhana yang dibayangkan. Selama ini, sebagian besar orang hanya fokus pada biaya pelunasan BPIA atau biaya resmi yang ditetapkan pemerintah. Namun kenyataannya, ada banyak pengeluaran lain yang juga perlu disiapkan sejak jauh hari. Mulai dari biaya perjalanan tambahan, kebutuhan pribadi selama di Tanah Suci, hingga nafkah keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Semua itu membentuk gambaran lengkap tentang berapa besar kemampuan finansial atau istita'ah yang sesungguhnya dibutuhkan untuk berhaji. Nah, di tahun 2026 nanti, pemerintah Indonesia sudah mulai melakukan berbagai persiapan, dari bimbingan manasik haji bagi calon jamaah, pengurusan paspor, serta proses perekaman biometrik atau biovisa jamaah yang kini menjadi syarat utama sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Semua ini dilakukan untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan lebih lancar dan efisien dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, di balik persiapan administratif dan teknis itu, ada hal lain yang tak kalah penting, yaitu persiapan finansial. Hingga saat ini, biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2026 memang belum diumumkan secara resmi. Pemerintah masih melakukan perhitungan dan menunggu keluarnya keputusan Presiden atau Kepres yang akan menetapkan jumlah pasti biaya yang harus dilunasi oleh jamaah. Meski begitu, perkiraannya, proses pelunasan biaya haji 2026 akan mulai dibuka sekitar bulan November atau Desember 2025. Artinya, waktu persiapan tidaklah lama. Karena itu, penting bagi para calon jamaah untuk mulai menabung dan memahami rincian biaya yang akan muncul, baik yang bersifat resmi maupun pribadi. Dengan begitu, jamaah tidak hanya siap secara spiritual, tapi juga tidak terbebani secara finansial ketika waktunya berangkat ke Tanah Suci tiba. Sekarang, mari kita bahas komponen pertama yang paling utama, yaitu biaya langsung. Inilah bagian dari biaya haji yang benar-benar berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji, mulai dari proses keberangkatan, akomodasi di Tanah Suci, hingga pemulangan ke tanah air. Biaya langsung ini dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah biaya resmi, yaitu biaya yang ditetapkan langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dan disahkan lewat keputusan Presiden. Komponen ini mencakup tiket pesawat pulang pergi, pemondokan di Makkah dan Madinah, transportasi antar kota di Arab Saudi, layanan konsumsi, serta perlindungan jamaah selama di Tanah Suci. Inilah bagian yang biasanya disebut sebagai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Sedangkan kategori kedua adalah biaya langsung tidak resmi, yaitu pengeluaran pribadi jamaah selama berada di Arab Saudi. Misalnya, biaya untuk membeli oleh-oleh, laundry, komunikasi, hingga biaya ziarah tambahan di luar paket resmi. Meski tidak diatur pemerintah, jumlahnya seringkali cukup besar, bahkan bisa mendekati biaya resmi jika tidak dikelola dengan bijak. Karena itu, sangat penting bagi calon jamaah untuk tidak hanya menyiapkan dana pelunasan, tapi juga memperkirakan kebutuhan tambahan selama di Tanah Suci. Dengan perencanaan yang matang, ibadah haji akan terasa lebih nyaman dan tenang tanpa kekhawatiran soal keuangan. Selain biaya langsung, ada pula komponen lain yang sering terlupakan, yaitu biaya tidak langsung. Biaya ini tidak berkaitan langsung dengan proses penyelenggaraan ibadah haji, namun tetap menjadi bagian dari tanggung jawab finansial calon jamaah. Yang pertama adalah nafkah keluarga yang ditinggalkan. Selama sekitar 40 hari jamaah berada di Tanah Suci, kehidupan keluarga di tanah air tetap harus berjalan. Mulai dari kebutuhan harian seperti makan, transportasi, listrik, hingga biaya sekolah anak, semua itu perlu disiapkan agar keluarga tidak mengalami kesulitan selama jamaah menjalankan ibadah. Yang kedua adalah biaya menjamu tamu. Menjelang keberangkatan maupun setelah pulang dari haji, jamaah biasanya akan banyak menerima tamu. Tetangga, kerabat, maupun teman yang datang bersilaturahmi. Sudah menjadi tradisi di Indonesia, jamaah akan menyiapkan jamuan sederhana atau souvenir sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan. Besarnya biaya tidak langsung ini tentu berbeda-beda pada setiap orang,
tergantung pada kondisi ekonomi dan kebiasaan sosial masing-masing. Namun, dua komponen ini seringkali menjadi pengeluaran tambahan yang cukup besar bila tidak diperhitungkan sejak awal. Karena itu, selain menyiapkan biaya resmi haji, calon jamaah juga perlu mengatur anggaran untuk kebutuhan keluarga dan sosial agar perjalanan suci ke Baitullah berjalan lancar dan penuh keberkahan. Sahabat calon tamu Allah, dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan satu hal penting, bahwa biaya haji tidak hanya soal pelunasan BPIH yang ditetapkan pemerintah. Lebih dari itu, ada banyak komponen lain yang perlu disiapkan agar perjalanan spiritual menuju Tanah Suci benar-benar lancar tanpa beban finansial. Mulai dari biaya langsung resmi seperti tiket pesawat, akomodasi, dan transportasi di Arab Saudi, hingga biaya tidak langsung seperti nafkah keluarga yang ditinggalkan, dan jamuan untuk para tamu sebelum maupun sesudah berangkat. Semua hal itu termasuk dalam makna istita'ah, kemampuan finansial yang menjadi salah satu syarat wajib bagi jamaah haji. Itulah sebabnya, penting bagi kamu yang sudah memiliki nomor porsi haji 2026 untuk mulai menata keuangan dari sekarang. Rencanakan dengan matang, hitung setiap kebutuhan, dan sisihkan sebagian rezekimu untuk menutup seluruh komponen biaya, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Dengan begitu, kamu bisa beribadah dengan hati tenang, fokus, dan penuh kekhusyukan di Tanah Suci. Ingatlah, haji bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan jiwa menuju kedekatan dengan Allah. Dan setiap rupiah yang kamu siapkan dengan niat tulus akan menjadi bagian dari amal dan keberkahan ibadahmu. Sekarang, giliran kamu. Tulis di kolom komentar, bagian mana dari biaya haji yang menurutmu paling perlu diantisipasi sejak dini? Apakah pelunasan resmi, atau justru biaya tidak langsung seperti nafkah keluarga? Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasimu, serta bagikan video ini agar lebih banyak calon jamaah yang paham bagaimana cara bijak mempersiapkan biaya haji 2026. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.